Kita semua kan pernah ya ngerasa, aduh kayaknya salah langkah nih. Nah, pertanyaannya, kesalahan itu beneran bisa diperbaiki nggak sih? Hari ini kita bakal ngulik sebuah konsep spiritual yang dalam banget tentang gimana caranya menebus masa lalu kita, dan ternyata ada harganya loh. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya, yang mungkin pernah mampir di pikiran kita semua. Apa kita benar-benar bisa menebus apa yang udah kita lakuin di masa lalu? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita akan jalan lewat 4 tahap. Pertama, kita bahas dulu apa itu kemurnian niat. Terus, kita lihat gimana kehidupan ngasih kita pertanyaan. Lanjut ke jalan menuju penyuciannya. Dan terakhir, ini yang bakal bikin kaget, harga penebusan yang harus dibayar. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Jadi intinya gini, nggak semua perbuatan baik itu nilainya sama. Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih fundamental di baliknya. Coba deh kita bayangin ya, setiap tindakan kita itu punya semacam skor kemurnian. Skalanya dari 0 sampai 100%. Nah pertanyaannya, seberapa tulus sih kita pas ngelakuin sesuatu? Beneran murni atau ada udang di balik batu? Nah, ini dia contohnya. Kelihatannya sih kita berbuat baik ya, tapi coba lihat deh, kepedulian sejatinya cuma 40%. Sisanya, 30% karena ego, pengen diakui, 30% lagi karena ya butuh pujian, dan jujur aja ini sering banget kejadian kan, seringkali tanpa kita sadari. Terus gimana caranya biar bisa dapat skor 100%? Ternyata ada checklistnya. Dan ini nggak cuma soal dampaknya ke orang lain atau ke fisik kita aja, tapi juga nyentuh batin kita, dan yang paling penting, hubungan kita sama yang di atas. Semuanya harus tercentang, harus seimbang. Oke, sekarang kita masuk ke skenario berikutnya. Gimana kalau tindakan kita yang nggak murni-murni amat tadi, ternyata hasilnya malah jadi bumerang? Nah, disinilah ceritanya jadi makin dalam. Ya, kita semua tahu lah ya, setiap aksi pasti ada reaksi. Setiap perbuatan kita sekecil apapun itu punya konsekuensi. Tapi, ini dia yang mengubah cara pandang kita. Konsekuensi buruk itu bukan sekedar hukuman, tapi itu adalah sebuah pertanyaan dari kehidupan. Seolah-olah kita lagi ditanya, kamu sadar nggak sih sama apa yang udah kamu lakuin? Nah, dari pertanyaan itu, kita dihadapkan pada dua pilihan respons. Pertama, kita bisa mengabaikan pertanyaan. Caranya? Gampang, salahin aja orang lain, salahin keadaan. Atau, pilihan kedua, kita menjawab pertanyaan. Kita mengakui, oke, ini memang salah gue. Dan dari situlah, kita bisa mulai proses perbaikan. Oke, anggaplah kita mau ambil pilihan kedua. Kita mau menjawab. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, kita masuk ke bagian paling praktisnya nih, jalan menuju penyucian. Jadi, pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita adalah, kalau sebuah tindakan cuma 40% murni, apa itu artinya sia-sia total? Semua waktu, tenaga, uang yang kita keluarin, hangus gitu aja? Ternyata enggak, ada 3 langkah untuk menyelamatkannya. Pertama, kesadaran. Bener-bener sadar dan ngakuin, iya, niat gua kemarin itu keliru. Kedua, ketabahan. Pegang erat-erat kesadaran itu, jangan sampai lupa. Jadiin pelajaran. Dan yang ketiga, tentu aja, tindakan. Lakukan perbuatan baru yang bener-bener buat nebus yang kemarin. Nah, tindakan korektif ini juga nggak asal-asalan ya. Bisa jadi bentuknya macam-macam. Mungkin kita harus stop kebiasaan egois kita. Atau kita ngubah kegiatan yang tadinya cuma buat senang-senang, jadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Intinya, kita menambal semua bolong-bolong di checklist yang tadi kita lewatin. Melepaskan ego dan kebutuhan akan pujian itu kuncinya. Oke, caranya udah dapet nih. Tapi, seberapa besar sih usaha yang dibutuhin buat menebus itu semua? Nah, di sini ada sebuah analogi yang jujur aja cukup menohok. Yuk, kita pakai perumpamaan. Bayangin deh, tindakan kita yang niatnya kurang murni selama katakanlah 2 bulan itu, kita ibaratkan kayak 60 liter air di dalam sumur. Air sumur yang kotor. Nah, karena niat kita tadi cuma 40% murni, artinya sumur itu isinya cuma 40% air bersih. Sisanya 60%-nya itu lumpur dan kotoran. Padahal, biar air ini bisa dipakai, bisa bermanfaat, minimal harus 75% bersih. Lagi-lagi kita dihadapkan pada 2 pilihan. Pilihan pertama, ya udah, buang aja airnya. Anggap nggak pernah terjadi, lupain pelajarannya. Konsekuensinya, itu jadi utang spiritual permanen. Atau pilihan kedua, kita sucikan air itu. Kita akui kotornya, dan kita berkomitmen buat menjernihkannya dengan nambahin air bersih, yaitu tindakan-tindakan baru yang lebih murni. Nah, ini dia bagian yang paling bikin tercengang, matematikanya.
Kalau kita mau nambahin air bersih dengan tingkat kemurnian katakanlah 90%, itu udah tinggi banget loh. Kita butuh waktu sekitar 4,7 bulan buat jernihin sumur tadi. Tapi, gimana kalau kemurnian tindakan baru kita cuma 76%? Cuma beda dikit kan? Jawabannya, butuh 2100 hari. 2100 hari. Coba deh kita berhenti sejenak dan resapi angka itu. Itu hampir 6 tahun. 6 tahun melakukan perbuatan baik secara konsisten hanya untuk menebus tindakan nggak murni selama 60 hari. Cuma 2 bulan. Wow, ini benar-benar ngasih kita perspektif baru kan? Jadi ya, pada akhirnya, semuanya kembali ke kita. Kita bisa biarkan kesalahan masa lalu itu jadi utang yang ngebebanin kita terus-menerus. Atau justru kita bisa pakai lumpur itu sebagai fondasi buat membangun sesuatu yang lebih kokoh, lebih baik di masa depan. Nah, sebagai penutup, pertanyaan ini bukan lagi cuma konsep. Ini buat kita semua. Tindakan masa lalu kita itu adalah sumur kita. Jadi, apa yang akan Anda lakukan? Apakah sumur itu akan Anda tinggalkan begitu saja? Atau Anda siap untuk memulai kerja keras menjernihkannya? Jawabannya ada di tangan masing-masing.